Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Long Hao Chen berbalik, dan menatap rekan-rekannya, dan di antara semua orang, matanya tertuju pada Chai Er untuk waktu yang lama. Tunggu sebentar, Tian Qing tiba-tiba berteriak, sebelum datang ke sisi Long Hao Chen, sambil memukul dadanya sendiri dengan tangan kanannya, melakukan penghormatan ksatria di depannya. Ksatria terhormat Long Hao Chen, aku meminta untuk sementara menukar armorku dengan milikmu. Long Hao Chen tampak sedikit terganggu. Kakak Tian Qing, tidak peduli apakah itu Mithril Foundation Armor, Pure Gold Foundation Armor, atau Divine Throne, semua entitas ini dianggap oleh para ksatria sebagai tanda kehormatan. Di hati para ksatria, mereka memiliki makna lebih dari kehidupan mereka sendiri. Mohon izinkan, Tian Qing meminta dengan tekad. Terima kasih. Long Hao Chen tidak menolak. Dia hanya meletakkan tangan kanannya di dada dan memberi hormat ksatria kepada Tian Qing. Cahaya keemasan samar mengelilingi tubuh Tian Qing, dan Mithril Foundation Armor, yang awalnya sangat cocok untuknya, mengeluarkan suara yang bergema. Sebelum perubahan segera terjadi pada helmnya, punggungnya terbalik, dan kemudian, seluruh armor mulai terpisah dengan cepat dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia kembali ke keadaan semula, memperlihatkan tubuh Tian Qing. Tian Qing saat ini masih berlumuran darah, dan wajahnya tampak agak pucat, tetapi matanya dipenuhi tekad. Mengambil satu langkah menjauh dari Mithril Foundation Armor, Tian Qing tidak mengatakan apapun, sambil melangkah ke samping. Long Hao Chen melepas Glorious Holy Armor miliknya, tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Armor Mithril melambangkan legenda kejayaan ksatria manusia, dan dia akhirnya akan memakai yang pertama. Bahkan dia sendiri tidak percaya dia memenuhi syarat untuk memakai baju perang semacam ini begitu cepat. Mengontrol Mithril Foundation Armor mengharuskan seseorang untuk mencapai langkah ke-7 dalam budidaya. Meskipun Long Hao Chen belum menembus level ini, dia masih mencapai puncak langkah ke-6, dan energi spiritual internalnya telah menembus 10.000 unit 2 hari lalu. Dia sekarang berada di antara langkah ke-6 dan ke-7. Mengandalkan energi spiritual unsur cahayanya yang sangat murni, dia memiliki keyakinan untuk mampu menguasai baju besi ini, dan Tian Qing juga percaya diri padanya. Oleh karena itu, dia rela membiarkan kejayaannya dikenakan oleh Long Hao Chen, berharap hal itu akan meningkatkan peluang kemenangannya. Semua orang tahu bahwa peluang Long Hao Chen, yang kekuatannya belum mencapai langkah ke-7, untuk menang atas langkah puncak ke-8, mendekati 0, namun Long Hao Chen masih melangkah maju dan menerima tantangan. Menjadi seorang ksatria, ini adalah masalah kehormatan, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu dia meraih kotak Mithril Foundation, Long Hao Chen merasakan darah di tubuhnya mendidih. Ketika dia benar-benar berdiri di depannya, niat bertarung yang bangga dan sulit digambarkan muncul dalam dirinya. Ditelan oleh cahaya keperakan, kotak perak pertama-tama berubah menjadi sepasang pelindung kaki. Dengan cahaya perak menyebar di bawahnya, mereka mengikat kedua kakinya. Kemudian, armor itu naik ke punggung bawahnya dan bagian pahanya melingkari pinggangnya, menyelimutinya perlahan. Baju besi yang sama yang dikenakan oleh Tian Qing dan Long Hao Chen memiliki penampilan yang sangat berbeda. Ketika baju besi perak seluruhnya menutupi Long Hao Chen, di dadanya, cahaya keemasan yang kaya tiba-tiba menyala, dan menyebar ke sekitarnya. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, armor yang awalnya berwarna perak berubah seluruhnya menjadi emas. Seiring jejak sihir emas yang elegan pada armor itu berkilau. Rongga spiritualnya tampak selaras sempurna dengan Mithril Foundation Armor. Itu adalah perasaan yang sangat luar biasa, dan sangat berbeda dari armor lain yang pernah dia kenakan sebelumnya. Setelah mengenakan Mithril Foundation Armor, Long Hao Chen merasa seolah-olah dia hanya mengenakan pakaian, dan bukan seluruh armor. Tubuhnya terasa sangat lincah, dan dia tidak tampak terhambat sedikit pun. Hanya dengan mengenakan baju besi ini, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah mencapai kondisi tubuh cemerlang. Ini adalah legenda kuil ksatria. Berkat upaya dan penelitian yang dilakukan oleh kuil ksatria selama beberapa ribu tahun,
Mereka mampu membuat 365 armor mithril, dan 36 armor emas murni, yang membantu mereka mendapatkan posisi stabil sebagai kepala 6 kuil besar. Hanya dengan memakainya, Long Hao Chen merasakan kekuatannya setidaknya 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat, dan ini tanpa mempertimbangkan pertahanan mithril foundation armor, dan peningkatan kelincahannya. Seluruh tubuhnya mulai bersinar keemasan, dan Long Hao Chen merasakan mithril foundation armor menetap dengan erangan yang hampir terdengar. Pada saat ini, Tian Qing memahami alasan mengapa pemuda iblis berpakaian hitam itu memilih Long Hao Chen dan bukan dia sebagai lawannya. Perlahan, dia mengangkat perisai legendaris di tangannya, menawarkannya kepada Long Hao Chen. Tapi yang mengejutkan Tian Qing, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. "Saudara Tian Qing, apakah kamu lupa bahwa saya juga seorang Retribution Knight?" Setelah mengatakan itu, dia meraih cahaya riak dengan tangan kirinya, dan maju ke arah Ah Bao. Seorang ksatria retribusi, ekspresi Tian Qing tiba-tiba menjadi lesu. Memang benar bahwa dalam pertarungan 1 lawan 1, Retribution Knight tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Guardian Knight, dan benar, pertama kali dia bertemu mereka, Long Hao Chen sepertinya menggunakan 2 pedang. "Apakah kamu siap?" Ah Bao bertanya ketika Long Hao Chen berhenti 10 meter darinya. Dia tidak menghentikan Long Hao Chen bertukar armor, karena dia ingin mengalahkan Long Hao Chen dalam kondisi terkuatnya, untuk benar-benar memadamkan kebenciannya. Long Hao Chen memandangnya. "Ayo, kamu seorang ksatria, bagaimana dengan tungganganmu?" Ah Bao bertanya dengan serius. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. "Meskipun kamu adalah musuhku, kamu masih memberiku kesempatan untuk melakukan pertarungan yang adil dan menentukan. Sebagai seorang ksatria, meskipun kekuatanku jauh darimu, aku tidak bisa mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam duel. Ini bukan lagi pertarungan 1 lawan 1 antara kita berdua." Sambil tersenyum, Ah Bao mengungkapkan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan di matanya. "Baiklah, kamu benar-benar layak menjadi saingan yang aku pilih." Cahaya hitam pekat perlahan naik di udara, dan sisik di tubuhnya berubah warna menjadi ungu. Di tangan kanannya, cahaya hitam keunguan muncul entah dari mana, dan kilatan besar itu berubah menjadi pilar cahaya, menyebar dengan tekanan yang tak tertandingi dari tangannya. Cahaya hitam keunguan mengembun di tangan Ah Bao, berubah menjadi pedang berat berwarna hitam keunguan. Long Hao Chen tentu saja tahu apa pedang berat berwarna hitam keunguan itu. Itu adalah senjata pribadi Ah Bao, senjata yang dia hancurkan di masa lalu. Itu terbuat dari tanduk naga iblis. Pada saat yang sama, Ah Bao mengangkat tangan kanannya, dan Long Hao Chen mencerminkannya dengan tangan kanannya sendiri, yang darinya cahaya keemasan lembut mengembun, perlahan naik ke tangan kanannya, berkilau dengan warna emas pekat. Pada awalnya tampak seolah-olah cahaya keemasan jauh lebih rendah daripada cahaya hitam dalam kekuatan, tapi begitu muncul, cahaya yang mengelilingi Long Hao Chen menelan semua kegelapan dengan cara yang sulit untuk dijelaskan. Ketika dia mengenakan mithril foundation armor, armor yang awalnya hanya berwarna perak ini menghasilkan cahaya keemasan. Tetapi ketika Arya Dewi Cahaya muncul di tangan kanannya, mithril foundation armor benar-benar berubah menjadi emas sepenuhnya. Yating melayang di atas bahu Long Hao Chen, hanya menggumamkan beberapa nyanyian, tapi tiba-tiba dia menyentuh leher Long Hao Chen dan menghilang pada saat berikutnya. Segera, mithril foundation armor berkembang dalam cahaya keemasan, menghasilkan suara mendengung, dan tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Kekuatannya tiba-tiba mencapai tingkat yang mengerikan. Di punggung Long Hao Chen, 2 pasang sayap spiritualnya langsung menyebar. Itu benar, Yating berubah menjadi jiwa senjata dan menyatu dengan mithril foundation armor untuk memberi Long Hao Chen dorongan besar. Arya Dewi Cahaya meledak menjadi nyala api yang hebat yang secara alami berasal dari pelepasan api suci. Mengenai kehadirannya, Long Hao Chen tiba-tiba tidak kalah sedikit pun dengan Ah Bao. Aura mereka berdua berbenturan, berusaha menekan satu sama lain. Namun yang mengejutkan semua orang, tidak ada yang berhasil unggul. Long Hao Chen tidak hanya merasa kuat terhadap Ah Bao, tapi juga murni, sangat murni. Karena kemurnian inilah dia tidak kalah dengan kehadirannya. Pada titik ini, pertempuran dimulai tanpa indikasi sebelumnya. Long Hao Chen meluncurkan serangan pertama. Tanpa menggunakan kemampuan apapun, dia hanya bergerak maju saat Arya Dewi Cahaya menelusuri lengkungan anggun di udara, menciptakan pemandangan yang fantastis. Di mata semua orang, sepertinya Long Hao Chen menghilang dan yang tersisa hanyalah pedangnya. Sejak peluncuran pukulannya, langit berubah warna, seolah terkena dampaknya, dan karena itu, Ah Bao mengeluarkan erangan tertahan dan mundur beberapa langkah.
Meluncur lebih jauh dan berputar-putar, Long Hao Chen melambaikan Arya Dewi Cahaya secara horizontal sekali lagi. Gerakan Long Hao Chen tidak terlihat lambat sedikit pun saat itu, tapi dia memberikan semacam perasaan kemantapan yang tidak normal. Sebagai lawannya, Ah Bao memiliki kesan terdalam atas serangan ini. Pukulan pertama Long Hao Chen memang menembus langit, tapi juga menutup semua kemungkinan rute penyerangan Ah Bao, apalagi, sasarannya tepat pada saat Ah Bao sedang bergerak. Jika Ah Bao telah menyelesaikan serangannya, serangan pertama Long Hao Chen pasti akan mendarat padanya terlebih dahulu. Bahkan jika serangan ini dilakukan dengan peralatan legendaris, mengingat energi spiritual eksternal mereka yang sangat kuat, naga iblis tidak takut terhadap serangan apapun. Namun, Long Hao Chen tidak sama, pedangnya tampak tanpa jejak seperti hembusan angin, namun mengeluarkan niat pedang yang kuat dari seorang manusia yang menyatu dengan alam. Menghadapi pedang seperti itu, Ah Bao merasakan krisis yang kuat, seolah-olah selama pedang itu mendarat, dia pasti akan terluka parah. Selama pertempuran melawan Ah Bao, Long Hao Chen berbeda dari saat dia melawan Jacques Chief dari langkah ke-8. Saat itu, dia bertindak sebagai pemimpin sebuah tim, yang memikul tanggung jawab menyelamatkan pasukan pemburu iblis lainnya. Karena itu, dia harus menimbulkan kerusakan paling serius pada musuh dalam waktu sesingkat mungkin. Ini juga alasan mengapa dia tidak ragu-ragu untuk memasuki kondisi lemah dengan bergabung dengan Hao Yue dan Yating, untuk mencapai kondisi terkuatnya dan melancarkan serangan yang kuat dan pantang menyerah terhadap musuh. Namun situasi saat ini berbeda. Pertama-tama, kekuatan Ah Bao tidak ada bandingannya dengan ketua Jacques, dan bahkan jika Long Hao Chen bergabung dengan Hao Yue, membunuhnya dalam waktu terbatas tidak akan mungkin dilakukan. Dengan demikian, Long Hao Chen harus mengandalkan teknik pertempuran antik yang diperoleh di Menara Keabadian, serta niat pedang dari Arya Dewi Cahaya. Karena menjadi dewa pilihan, dan 1 tahun pelatihan terpencil, Long Hao Chen harus benar-benar menggabungkan dua hal ini menjadi satu, dan sekarang, kekuatannya benar-benar tidak dapat diukur hanya dengan jumlah energi spiritualnya. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia benar-benar ingin mendapat kesempatan menang melawan Ah Bao, dia harus menggunakan seluruh niat pedangnya, hati pedangnya, dan teknik pedangnya. Pada saat serangan pertama Long Hao Chen diluncurkan, dia sudah tidak memikirkan hidup atau mati, mengabaikan seluruh dunia luar. Di mata dan hatinya hanya muncul satu sasaran, hati pedangnya menyala terang, dan niat pedangnya menyatu dengan lingkungan tubuh dan pedangnya bergerak sesuai keinginannya, hanya menyerang lawan, dan memberikan kesan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Dengan tambahan pedang Dewa Arya dari Dewi Cahaya, dua serangan pedangnya secara berturut-turut benar-benar memaksa Ah Bao mundur. Namun, Ah Bao juga tidak sama dengan di surga ilusi. Pada saat itu, Ah Bao telah sangat ditekan oleh aturan surga ilusi dan hanya dapat menggunakan total 10.000 unit energi spiritual internal. Selain itu, semua yang Long Hao Chen lakukan saat itu, telah memberinya kebajikan dari surga ilusi, dan dengan demikian memungkinkan dia untuk menekan Ah Bao. Tapi sekarang, yang dia hadapi adalah Ah Bao dalam kondisi terkuatnya, yang telah memperoleh banyak hal dari pengalaman menyakitkan itu, sekali lagi membuatnya semakin kuat. Kali kedua dia mundur, Ah Bao sudah melancarkan serangan balik, kaki kirinya menginjak tanah dengan keras, menghasilkan suara ledakan yang dahsyat, dan gelombang energi spiritual kegelapan menyembur keluar. Saat Long Hao Chen menyerang sekali lagi, serangan pedang kilat ketiganya menghantam pilar berwarna ungu itu, dan Arya Dewi Cahaya akhirnya ditolak oleh cahaya hitam keunguan itu. Itu adalah pukulan berat, yang tidak mengandung hiasan apapun. Dengan teriakan kemarahan, Ah Bao mengayunkan pedang berat di tangan kanannya dengan berani. Di bawah perhatian semua orang, pilar cahaya hitam keunguan itu benar-benar mengelilingi pedang beratnya, berubah menjadi ujung pedang sepanjang 10 meter, yang mengarah langsung ke Long Hao Chen. Sebagai putra mahkota iblis, kejeniusan Ah Bao tidak kalah dengan Long Hao Chen. Namun pada saat Long Hao Chen meluncurkan serangan pertamanya, dia benar-benar menyadari bahwa dalam hal teknik pertarungan, dia sudah bukan tandingan manusia ini. Namun, aspek teknis tidak identik dengan kemenangan di medan perang. Meskipun Ah Bao kuat, itu tidak membuatnya tidak fleksibel. Menantang musuh di area kuatnya adalah sesuatu yang dia tidak mau ambil risiko. Long Hao Chen lebih unggul dalam niat pedang, hati pedang, dan kecakapan teknis. Namun keunggulan Ah Bao bahkan lebih jelas lagi, karena energi spiritualnya melebihi Long Hao Chen sebanyak 10 kali lipat. Langkah Long Hao Chen tiba-tiba terhenti, dan lututnya ditekuk sambil mengeluarkan semua momentum untuk menghentikan serangannya. Dia melepaskan cahaya riak di tangan kirinya, langsung menjatuhkannya ke tanah, menggenggam Arya Dewi Cahaya dengan kedua tangannya,
dia menunjukkan gerakan yang menakjubkan. Memutar tubuhnya, dia meluruskan postur tubuhnya dan mengayunkan pedang suci. Indranya sudah melampaui tingkat alamiah dan tanpa paksaan. Lebih tepatnya, dia mencapai keselarasan sempurna antara tubuh dan pedangnya, memancarkan cahaya keemasan gelap dari ujung kakinya yang menyebar ke atas. Ujung tajam Arya Dewi Cahaya akhirnya mengembun, meledak dengan cahaya lembut yang dengan cekatan berbenturan dengan ujung pedang hitam keunguan itu. Itu seharusnya disebut kontak. Sementara itu, tubuh Long Hao Chen mengikuti gerakan pedangnya, menelusuri kurva sempurna 360 derajat. Hebatnya lagi, dia membiarkan serangan tirani Ahbao benar-benar mendorongnya ke samping, sehingga kekuatan bertarungnya yang hebat tidak punya kesempatan untuk bertindak melawannya. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba mengepakkan keempat sayap di punggungnya. Dia mengambil cahaya riak ke tangannya, mengayunkan dua pedang lagi saat dia hampir seketika kembali berhadapan dengan Ahbao. Selama Long Hao Chen bergerak maju, ruang yang hancur tersebar dari dalam, dan meledak dengan niat pedang yang sangat terkonsentrasi, benar-benar melewati ruang yang sangat terkompresi. Teriakan naga pelan langsung terdengar, dan nyala api emas gelap menutupi dirinya dengan kuat saat dia meluncur. Selama ini, sikap mengesankan Long Hao Chen mencapai puncaknya. Pedang Ahbao yang menakutkan menghantam tanah, membuat sekelilingnya berubah menjadi warna hitam keunguan saat ledakan hebat terjadi. Suara ledakan dan perpecahan yang dihasilkannya terdengar sama seperti iblis yang menangis, mengguncang bumi dan menyebabkan kerusakan yang parah. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen tiba di depan Ahbao, dan seluruh tubuhnya menyapu Ahbao seperti tornado. Jika seseorang dengan jelas memperhatikan gerakan Long Hao Chen, mereka akan dengan jelas melihat bahwa cahaya riak di tangan kirinya menusuk ke depan, meluncurkan segudang ujung pedang yang menyatu secara instan menjadi satu. Serangan itu ditujukan pada pergelangan tangan Ahbao yang sedang memegang pedangnya, dan Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya menempel dekat ke tanah, melepaskan sinar laser emas yang mengerikan sambil membawa suara tangisan naga saat menghantam lawan, dan terlebih lagi, laser itu tidak berukuran besar, sebaliknya, lebih kecil dari bilah cahaya yang dipancarkan oleh Arya Dewi Cahaya, warnanya benar-benar emas gelap, namun tampak sama saja. Apresiasi Ahbao terhadap Long Hao Chen sudah sangat tinggi, namun dalam hatinya, lawan itu masih tak lebih dari seorang ksatria manusia yang bahkan belum mencapai langkah ketujuh. Dia tidak pernah berharap pukulan tiraninya benar-benar dapat dinetralkan dengan metode tidak langsung Long Hao Chen, dan bahwa dia akan segera melakukan serangan balik terhadapnya. Waktu untuk serangan Long Hao Chen dipilih dengan sangat baik, bertujuan tepat pada penundaan singkat setelah peluncuran kekuatan penuh Ahbao, dan lebih jauh lagi, kecepatan pedangnya sangat mengerikan, seolah tidak terpengaruh sedikit pun oleh semburan pedang hitam keunguan itu. Long Hao Chen menggunakan Ascending Dragon Strike dengan Arya Dewi Cahaya, namun kemampuannya tidak ditujukan ke atas, melainkan ke depan. Seiring dengan peningkatan budidayanya, penggunaan kemampuan ksatria biasa telah mencapai batas baru, sepenuhnya menghilangkan batasan dari kemampuan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa setiap kemampuan mengandung kreativitas di tangannya. Dengan kilatan cahaya samar, mata Long Hao Chen berkilau, dan Foundation Mithril Armor miliknya memancarkan warna emas gelap yang pekat, seolah-olah ada cairan emas kental yang menempel di permukaan armornya. Menghadapi serangan pedang ganda Long Hao Chen, Ahbao tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang, tapi pengalaman tempurnya cukup banyak bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan, dia benar-benar membuat keputusan yang tepat, dan meninggalkan pedangnya. Jarak yang memisahkan Long Hao Chen dan dia sudah terlalu kecil, dan pedang raksasa hitam keunguan miliknya cukup lebih besar dari Arya Dewi Cahaya milik Long Hao Chen. Oleh karena itu, tepat setelah meluncurkan serangan kekuatan penuh, dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk mengembalikannya ke sisinya, yang mengubah keunggulannya. Dia buru-buru melepaskan pedangnya sambil bersandar ke belakang. Seketika, tangan kirinya beradu keras dengan cahaya riak, sementara tangan kanannya membentuk tinju yang langsung menghantam ke belakang, menghantam bilah cahaya yang dilepaskan oleh Arya Dewi Cahaya. Tangan kiri Ahbao menusuk cahaya riak yang menghasilkan sedikit riak. Dia menyapunya. Tapi pedang berat dari tingkat agung itu menggabungkan ribuan serangan menjadi satu sambil membawa kekuatan Demon Whipping Flash, itu meninggalkan bekas darah di tangan kiri Ahbao. Saat teknik Ripples of Light yang diciptakan sendiri oleh Long Hao Chen ditampilkan dalam kombinasi dengan penyatuan ribuan serangan pedang menjadi satu, bahkan dengan energi spiritual eksternal Ahbao mencapai tingkat beberapa puluh ribu unit, dia tidak dapat sepenuhnya menolaknya. Tinju Ahbao bertabrakan dengan Arya Dewi Cahaya, dan dia tiba-tiba menyadari dengan sangat terkejut bahwa kekuatannya entah bagaimana terasa kosong.
Faktanya, selama pertempuran sebelumnya, Arya Dewi Cahaya Long Hao Chen merasa mungkin mengancam hidupnya. Jadi, pukulannya sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun saat pukulannya dan pedangnya bertabrakan satu sama lain, Ah Bao hanya merasakan bahwa sebagian dari kekuatan tinjunya diserap secara paksa oleh pedang emas gelap yang megah di tangan Long Hao Chen, dan itu adalah bagian yang sangat besar darinya. Setelah itu, Long Hao Chen melakukan serangan dengan bantuan momentum, dan dengan demikian menyerap sisa kekuatan tinju itu. Saat cahaya keemasan gelap tiba-tiba menghilang, tubuh Long Hao Chen sudah berputar dengan kecepatan tinggi seperti pusaran yang merobek segalanya. Sebenarnya, ketika Ah Bao menanggapi serangan Long Hao Chen, dia sudah tertipu karena mengira Long Hao Chen sedang mencoba menghadapinya secara langsung. Dia terpikat untuk membalas serangan kedua pedang itu dengan kedua tangannya. Dengan kata lain, pedang ganda Long Hao Chen bertujuan untuk serangan silang, dan setelah bentrokan, dia menggunakan momentum untuk gerakan spiral, tidak bertujuan sama sekali untuk berbenturan dengan kekuatan mengerikan Ah Bao. Mengutuk pedang berputar, atau lebih tepatnya, ini disebut pedang berputar pengutuk yang telah berevolusi. Hingga saat ini, niat pedang Long Hao Chen menyebar ke segala arah, menyebar ke seluruh medan perang, gelombang demi gelombang, baik itu iblis atau manusia. Saat melihat pertempuran ini, semua orang tampak tak bernyawa, bahkan rekan-rekan Long Hao Chen menunjukkan ekspresi tidak percaya.